Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat. Untuk hari ini pelajaran perencanaan bisnis untuk KD atau materi event marketing. Kemarin kita sudah membahas tentang tujuan pelaksanaan event marketing dan jenis-jenis event marketing. Hari ini kita akan belajar tentang venue atau tempat yang tepat untuk melakukan event marketing, fokus target audience atau pengunjung dari event marketing, program event marketing, waktu pelaksanaan event marketing, dan anggaran dari event marketing itu sendiri. Baiklah, kita mulai dari venue atau tempat pelaksanaan event marketing. Suatu venue atau lokasi yang akan dipilih sebagai tempat berlangsungnya aktivitas event marketing, pemilihannya dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain adalah lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Seringkali lokasi telah memiliki captive audience yang merupakan keuntungan yang harus dimanfaatkan. Contohnya, aktivitas bisa dilakukan di mall, itu mempunyai potensi yang sangat baik karena lokasi tersebut telah memiliki pengunjung tetap dari segmen tertentu. Yang kedua adalah fasilitas penunjang. Dalam hal ini, jenis event yang berbeda membutuhkan fasilitas penunjang yang berbeda dari venue atau lokasi yang harus dipenuhi. Contohnya, sebuah pameran di mall membutuhkan area yang luas untuk membangun stand-stand. Kemudian, lifestyle dari target audience, yaitu jumlah pengunjung yang akan menghadiri suatu event merupakan salah satu parameter utama untuk mengukur kesuksesan event marketing. Yang kedua adalah fokus target audience atau pengunjung. Siapa sebenarnya pengguna produk perusahaan? Jadi dalam penentuan target itu ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama tadi adalah siapa sebenarnya pengguna produk perusahaan. Perusahaan harus mampu untuk dapat memfokuskan atau menargetkan produknya kepada konsumen atau pengguna produk. Yang kedua adalah kondisi demografis dan psikografis dari konsumen. Kondisinya dari konsumen atau pengguna produk harus dapat diketahui oleh perusahaan agar dapat menetapkan harga yang tepat dipasarkan. Perusahaan harus melihat dulu keadaan penduduk di sekitar perusahaan. Yang ketiga adalah apa yang membuat konsumen memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Perusahaan harus mampu untuk dapat lebih variatif dalam menjual dan mempromosikan produknya. Karena dengan promosi yang baik dan terarah akan mengakibatkan konsumen atau pengguna produk tersebut dapat memilih produk yang mereka inginkan. Berikutnya adalah apa dasar mereka di dalam membuat keputusan untuk membeli atau tidak membeli. Biasanya sebelum melakukan pembelian, konsumen akan terlebih dahulu menilai produk yang diinginkan. Karena apabila produk tersebut dianggap kurang menarik dan kurang baik, maka konsumen akan memilih produk lain yang mereka anggap lebih baik. Berikutnya, siapa yang mempengaruhi keputusan pembelian? Dalam artian di sini ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi konsumen. Antara lain ada produk pesaing,
Bisa juga promosi yang dilakukan seperti diskon-diskon yang seperti yang terlihat di gambar ini ya. Berikutnya adalah siapa perantara mereka. Di sini perusahaan harus mempunyai perantara dalam menarik atau menargetkan penjualan produk tersebut. Contohnya di sini ada dalam gambar ini ada SPG atau Sales Promotion Girls, yang di sini maksudnya untuk mendekatkan dan lebih mengenalkan produk perusahaan kepada konsumen. Lalu berikutnya, apakah faktor komunitas juga memainkan peranan? Komunitas tentu saja sangat berperan penting, karena dengan adanya komunitas ini dapat lebih mengenalkan produk perusahaan di mata masyarakat atau pengguna produk tersebut. Berikutnya adalah kalian harus menentukan program event marketing. Nah, program yang menarik tentunya akan dapat menarik pengunjung yang diharapkan oleh perusahaan. Yang pertama, kalian harus memperhatikan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yang antara lain adalah membuat format yang tepat dengan menawarkan konsep yang kreatif dan orisinil atau sesuai dengan brand image dan brand personality yang diminati oleh sebagian besar target audience, disesuaikan dengan selera dan status sosial ekonomi. Yang kedua adalah penawaran yang tepat, sehingga kreativitas yang diantaranya berorientasi pada sales promotion. Target audience diharapkan dapat memperoleh manfaat langsung yang merangsang mereka untuk datang. Yang berikutnya adalah publikasi liputan yang tepat, dapat membantu meningkatkan brand awareness atau menarik perhatian konsumen terhadap merek dengan menjangkau mereka yang tidak hadir langsung pada saat aktivitas event marketing. Prosedur yang berikutnya adalah kalian nanti harus mampu menentukan waktu event marketing. Pemilihan waktu juga sangat penting, berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada, serta dengan aktivitas target audiens yang diharapkan, sehingga memungkinkan mereka untuk hadir. Serta berhubungan juga dengan program waktu pelaksanaan event secara pasti dan mendetail, dimulai dari program perencanaan sebelum acara dimulai, selama pelaksanaan, serta setelah pelaksanaan aktivitas-aktivitas lainnya yang mendukung event ini. Semuanya membutuhkan waktu. Berikutnya, kalian harus menentukan anggaran event marketing. Bagian ini merupakan salah satu kunci di dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan anggaran yang sesuai hingga aktivitas yang dilaksanakan efektif, karena hal ini menyangkut skala aktivitas yang dapat dilaksanakan dengan cost per contact yang efisien serta mencapai target audience, perkiraan biaya dari supplier, lokasi event, spokesperson, dan lain-lainnya. Baiklah, ini untuk materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.